Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di episode Ngobras ke 468 bersama WCT. Maaf ya terlambat sedikit. Barusan saya nengok ayah di rumah sakit untuk diobservasi. Alhamdulillah besok bisa kembali. Oke, kita nyalain dulu monitor di laptop biar saya bisa lihat. Oke teman-teman, sambil kita nunggu pada hadir yang lain, kita bacain pertanyaan ya. Pertanyaan dari Rizky. Oke, WC Kalam, Pak Indra. Di tengah perkembangan era digital saat ini, strategi pemasaran semakin beragam. Menurut Bapak, bagaimana cara terbaik bagi kami untuk menentukan strategi pemasaran yang efektif agar bisnis bisa berkembang? Ini asumsi saya, kalau teman-teman di Kalam atau di OKOC pada umumnya kan masih ukurannya masih mikro. Walaupun ada yang udah kecil. Saya ingatkan kepada teman-teman bahwa mikro itu sekarang ukuran omset per harinya udah 7 juta. Kalau di bawah 7 juta itu namanya mikro. Di atas 7 juta sampai 50 juta itu namanya kecil. Ya, itu terjemahannya dari definisi yang baru. Kalau dulu itu di bawah 1 juta itu mikro. Oke. Nah, tapi sekarang sebentar 5 tahun lalu kali ya kira-kira, pemerintah sudah memberikan definisi baru, yaitu sampai 7 juta. Terjemahan saya sampai 7 juta per hari omsetnya rata-rata. Oke, jadi kalau untuk mikro pemasaran yang efektif ya nomor satu harus punya, sebelum cara ya, harus punya, kita sebutnya isi dari pipa sebelum kerannya dibuka. Jadi kalau misalnya di rumah itu ada keran, kita buka, itu ekspektasi kita adalah airnya keluar. Air itu keluar kalau tangkinya penuh. Ya, tangkinya penuh atau minimal ada setengah. Kalau tangkinya ada setengah berarti dari, entah itu dari PDAM atau dari sumur, itu dipompa ke atas untuk masuk ke dalam tangki. Nah, itu dari tangki ke keran itu sebutannya, saya sebutnya pipeline. Pipeline itu adalah air yang mengisi pipa-pipa sebelum keran. Nah, dalam marketing atau jualan, nggak usah mikirin yang muluk-muluk. Kita pokoknya kalau besok mau jualan, hari ini pipa-pipa kita atau siapa aja yang akan beli besok itu udah dapat informasinya mengenai apa yang kita jual, entah itu jasa atau produk. Ya, jadi pipeline-nya harus ada namanya. Si A, si B, si C, si D besok akan beli karena hari ini mereka udah ada informasi, udah diupdate, nomor teleponnya ada dan seterusnya ya. Jadi sangat, kita sebutnya ditarget tuh apa? Orangnya sampai yang mau beli besok tuh udah ketahuan. Nah, terus kadang-kadang kita harus uji coba dulu ya. Misalnya kita mengirimkan pesan atau informasi ke 50 orang per hari. Itu berapa yang besoknya beli ya?
Nah, misalnya yang beli 10, berarti perbandingannya 1:5. Ya, jadi kita harus kirim 50 supaya 10 ya dibagi 5 yang beli. Jadi ukurannya dari sana aja. Nggak usah muluk-muluk pakai segala macam online strategi. Strateginya cuma sederhana, satu aja. Pipeline-nya terisi atau pipa atau besok yang mau beli itu kita udah tahu siapa yang mau beli. Gimana caranya? Ya kita nggak tahu ya dari 50 misalnya contohnya dari 50 orang itu siapa yang mau beli kita nggak tahu. Tetapi kita udah pastikan hari ini 50-50-nya sudah dapat pesan hari ini sampai besok ya mengenai jualan kita. Mulai dari harganya, rasanya, bentuknya, warnanya, packagingnya, promonya. Ya, jadi sebelum sampai transaksi nih, misalnya transaksi di sini, ini kan harus berjalan dari sini sampai transaksi. Nah, sebelum transaksi ada macam-macam, ada promosi, ada komunikasi, ada kolaborasi, ada informasi, ada inovasi, ada kreasi. Ya, itu semua harus tersampaikan, diberitakan kepada orang yang mau di ujung ini kita target untuk transaksi. Kalau hari ini kita hanya bilang gimana besok aja, nah itu nggak ada strategi. Ya, ada strateginya sih, namanya gimana besok atau kumaha engke. Itu strategi kumaha engke. Efektif nggak? Ya kita bisa lebih lah ya, kita bisa merencanakan bagaimana caranya supaya ada entah itu 5, entah itu 10, entah itu 15 atau 50 dan seterusnya yang akan beli karena bukan kita nunggu di warung seolah-olah seperti nunggu di warung. Enggak, karena mereka sudah kita berikan informasi sebelumnya. Gitu ya Rizky, thank you pertanyaannya. Jadi panjang deh tuh. Nah, supaya punya pipeline gimana caranya? Masuk komunitas. Nah, saya sebutnya komunitas, lebih dari satu komunitas. Kenapa? Ya, kalau satu komunitas isinya 1.000, dua komunitas isinya 2.000, berarti ada 2.000 calon yang akan membeli kita. 2.000 kalau satu hari disisir 100 gitu, 20 hari baru ketemu 100 orang yang pertama. Supaya nggak ngerasa di spam gitu loh. Oke, hari ini tamu kita adalah, bentar, saya lihat dulu ya. Dari WCT namanya Bu Mia sama si Cimaning, Bu Devi atau Vi. Udah pada datang belum? Nisa, bismillah, lancar ngobras malam. Bunda-bunda WCT, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini bentar ya, bisa nggak nih? Bisa? Teleponin dong teman-teman WCT yang lain. Biar yang nonton lebih banyak, biar seru nih teman-teman yang muncul. Harusnya itu bekerja sama dengan, bukan cuma Nisa aja. Ya, jadi yang hadir bukan yang hanya mau bicara, tapi yang nonton, biar seru. Oke, tadi udah saya taruh di story, tapi WCT kalau boleh kasih tahu yang lain-lainnya supaya apa, temannya semangat dong. Oke, Zamia Bakery dan Baraking. Yuk kita panggil bismillah supaya Zamia accept. Oke. Kalau
Bu Ketua nonton ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Bisa Salam dengar kenal. suara saya dan lihat video saya? Jelas-jelas. Jelas ya? Jelas, Prof. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ada Ada, tapi ini kayaknya kebalik nih kameranya. bro, ada grogi Bapak. Astagfirullah, maaf Bapak. Bentar. Coba kalau grogi kita sama-sama minum kopi dulu. Ngopi dulu, ngopi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, selamat datang di acara Ngobras 468. Terima Awalnya kasih. adalah kita ngobrol santai aja ya, jangan sampai grogi. Kalau grogi nanti lupa napas. Keringet dingin ya, Mbak. Ah, coba Ramai. bernapas dulu kita sama-sama yuk. Satu, tarik napas. Tahan 7 detik. Buang 8 detik. Oke, itu diulang-ulang ya. Diulang-ulang sampai 4 kali. Yuk kita perkenalan singkat dulu. Iya. Perkenalan singkat. Tapi pribadi ya, nggak ngomongin usaha dulu. Jadi Oke. nama, tinggal di mana, status, hobi, dan seterusnya ya. Siapa yang mau mulai dulu nih? Silakan Coba Bu dulu Devi deh. dulu. Saya dulu. Oke. Halo, Prof. Perkenalkan, nama saya Devi, atau bisa dipanggil Vi. Nama lengkapnya Devi Utami Dewi. Saat ini saya tinggal di Depok. Asal saya dari Sukabumi. Eh, Terus apalagi nih, status saya menikah dengan anak dua, alhamdulillah. Sudah ya, apalagi nih, Bro? Kalau lagi nggak kalau lagi nggak usaha, hobinya apa? Kesenangannya? Hobi saya, alhamdulillah kebetulan saya senang berolahraga, Prof. Biar sehat ya, Prof. Wih, olahraganya apa nih kalau di Depok? Olahraganya saya yang lagi rutin sekarang itu bulu tangkis. Tapi saya senang volley juga. Oke, bulu tangkis itu lumayan capek ya, ketimbang voli. Iya, tapi seneng. Kalau seneng nggak kerasa capeknya. Di dalam ruangan atau di luar ruangan? Saya di dalam ruangan berisik ya. Enggak, maksudnya Lagi, badmintonnya. oh, Olahraganya. kadang dua dua tempat. Kalau lagi cuacanya bagus, kita di luar. Kalau lagi cuaca kurang bagus, kita di indoor. Oke, jadi harus nyewa gedung ya, Betul, nyewa Prof. lapangan, nyewa Iya, lapangan betul. istilahnya. Betul. Kalau badminton belum tergeser oleh padel ya, padel yang baru-baru tuh. Iya, kalau padahal baru-baru. Lebih mahal, Prof, itu biayanya. Laku nggak di Depok? Kenapa? Laku nggak? Eh, kurang tahu ya saya ya kalau itu. Oke, nggak maksudnya taunya laku apa enggak? Peminat badmintonnya berkurang nggak? Kalau peminat badminton banyak sih. Di sini malah lebih banyaknya badminton. Oke, Iya, alhamdulillah. alhamdulillahirobbilalamin. Iya, yang penting rutin. Badminton sama volley itu nggak bisa sendirian, maksudnya harus ditemani dengan olahraga kardio. Contohnya jalan kaki sama jogging. Betul, betul. Jogging Iya. kalau enaknya tuh abis maghrib gitu, malam. Jadi nggak terlalu banyak orang juga dan lebih santai juga sih dibanding siang itu udah panas banget dan polusinya juga udah kurang baik di sini itu, Prof. Iya, iya. Oke, thank you perkenalannya, Vi. Ya, Silakan, Udah. Mbak Nia. Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Nama lengkap Sumiati, panggilan Nia.
Kalau dulu saya karena nama saya Sunat, itu nama kecil saya ada Cum. Cum, Cum. Jadi itu nama kecil yang memang sampai sekarang hanya teman-teman saya yang SD atau nah untuk saya sekarang lebih lebih biar lah lebih karena dulu saya kan ngajar les privat jadi eh, apa ya namanya ya lebih ya aja lah dengan nama Mia alhamdulillah lebih dikenal lebih populer dan lebih menguntungkan ya saya tinggal di Pangkalan Jatiluhur di Jatiwaringin Jakarta Timur status menikah tapi belum punya anak kadarullah masih proses lebih sama sama seperti Mbak Devi cuman kebetulan saya hobinya olahraga lebih renang saya sering jalan di Tebet Prof yang di dekat pasar Kota yang di House of Sofa itu cuma sekarang ini lagi belum renang-renang lagi di vakum karena kan pas kemarin udah ngajar sama di MKM ya jadi belum sempat lagi. Oke, Mbak Mia pakai pakai handsfree atau enggak ya? Suaranya naik turun soalnya. Oh enggak Oh iya, yang kalau gitu ngomongnya harus deketan ya deketan ke iya iya. Karena karena kadang-kadang suaranya bagus, kadang-kadang mendem kan ya gitu. itu Oke, tapi sekarang sekarang jelas udah oke jelas ya? Udah udah oke nggak kedengarannya? udah Oke, oke. Oke ya, oke. gitu banget Oke, jadi nggak ada yang hobi nyanyi ya? Ada nggak yang hobi nyanyi? Nyanyi oh, nggak hobi sih hobi, Prof. Cuman iseng aja, ngisi Eh, waktu aja, nggak terlalu apa bisa banget gitu. Kalau untuk sendiri sih bisa ya, karena hobinya paling di dapur kalau lagi sambil ngadon ya, Mbak Mia. ya kalau tadinya mau disuruh nyanyi satu ref aja, satu bait. Waduh, suaranya lembar kayak begini iya, nanti pada kabur Iya. yang nontonnya, Prof. Oh gitu. Oke oke deh. Jadi nanti pas terakhir aja supaya kabur sekalian gitu ya. bisa aja aduh Jangan, Prof. Nanti pada ini, pada kabur, kapok nanti. Oke oke. Ini ada Bu Ketua nih, Bu Ketua belum belum istirahat, Bu Ketua lagi nontonin. Tadi harusnya kita sore ya, tapi tadi nah saya udah Betul. sore ya tapi saya tadi harus besuk besuk ayah saya. Jadi Iya, besuknya dari Jakarta Selatan ke Alam Sutra. Jadi wow, jauh ya, sejam sendiri. Tangerang. Iya, Kesananya sejam, baliknya sejam gitu kan. iya. Iya, kenapa Semoga cepat jauh-jauh? Karena sembuh, dokternya ada Prof, di situ. untuk eh, ayah Ayah. ya, Pak. Iya, Iya, betul. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi besok insya Allah dokternya bilang udah boleh pulang. alhamdulillah. ya Amin. Amin. Amin ya Oke, Allah. ini ada Uun Kau. Halo Bang Indra, halo juga. Makasih udah mampir. Oke, berikutnya tanpa tanpa panjang-panjang kali lebar, langsung aja promosi ya. Mau nggak? Mia dan Fi. Mau nggak? Promosi, mau Mau ya? kuenya ya Iya, boleh tapi oh ya promosi itu boleh. sebenarnya kalau bahasa kerennya namanya ngemeng, ngemeng. Ngemeng. yang Ya, jadi isinya kalau promosi itu isinya sebenarnya cuma sederhana empat hal aja. Satu, jualan apa? Kedua, harganya berapa? Ketiga, belinya di mana? Keempat, terbuka untuk kolaborasi nggak dengan teman-teman lainnya?
Itu aja sih, promosinya cuma 4 aja. Karena dengan begitu mudah-mudahan bisa berujung pada transaksi. Amin, amin ya Allah. Amin, ya Rabbal alamin. Coba mau duluan nih, Via atau Mia? Mbak Saya Mia boleh. mangga. Mbak Mia mangga. Ini produk saya. Kenalkan, ada brownies kukus. Ini packagingnya kalau untuk isian 2 dia pakai kotak gini. Tapi kalau untuk isian ini bisa, sebenarnya kotak ini bisa lebih 2 ya Prof ya. Kayak gini ya kelihatan. Nanti saya bukakan dalamnya itu seperti apa. Kalau ini yang untuk kemasan 1. Jadi tadi saya baru bikin banget, sebenarnya udah dari siang udah jadi. Nah dalamnya itu seperti itu Prof. Ini begini, lumer, apa brownies kukus, cuman disiram lumer lagi. Nah, jadi ketika kalau orang mau makan itu, tapi kan ini dalamnya pakai kemasan lagi. Nah, seperti ini harganya cuma 10.000 dengan kemasan seperti ini yang di packaging tadi kan ada kotaknya ya. Nah, kalau untuk belinya tinggal di PO lewat WA atau lewat Instagram itu ada di nomor WA saya. Nah, ini tadinya kan memang kebetulan saya pun ngisi lewat PO bisa atau saya sediakan saya memang ditaruh di toko-toko kue. Kebetulan di depan Naga itu kan Naga Jatiwaringin yang menuju Pondok. Nah itu ada toko kue. Kebetulan karena saya memang belum punya toko ya Prof ya. Jadi pemasarannya saya bisa lewat offline atau lewat pemesanan langsung. Insya Allah ini dari packaging seperti ini aja kalau belum dimasukin ke kotak pun sudah lumayan dengan harga terjangkau. Kalau untuk satuannya 10.000, tapi kalau untuk misalkan seperti ini ada packaging isinya 2 atau bisa juga 4 tergantung pemesanan, nanti bisa harganya itu kurang dari 10.000 Prof. Jadi kita misalkan minimal pembelian 6, jadi nanti diskon 1.000 atau 1.500. Nah itu biasanya kalau untuk pemesanan awal kita dikasih free lagi untuk sampel kue yang lain. Seperti itu Prof. Tapi kalau untuk kue-kue yang lain saya sebenarnya banyak macamnya. Jadi saya produksi nggak hanya satu kue. Ini kan contoh ketika ada permintaan brownies kukus, nah saya siram lagi dengan coklat lumer. Jadi lebih nyoklat gitu ya, buat untuk yang orang suka coklat. Kalau yang untuk keju biasanya nanti di atasnya dikasih keju lagi. Nah kalau untuk malam ini nih sebenarnya saya mau ngadon lagi, itu ada bolen pisang, donat, roti. Untuk besok saya ada undangan ke acara seminar yang lain di Menteng. Alhamdulillah dari panitia itu udah pesen. Jadi sekalian nanti. Biasa kalau malam itu suka ngeladon juga. Makanya kalau untuk pemesanan untuk kue saya lebih ke harus PO dulu Prof. Kalau untuk langsung belum bisa. Ya, jadi kekurangannya saya karena belum ada toko, jadi via WA dulu atau Instagram. Jadi insya Allah harga terjangkau. Ini salah satu contoh packagingnya. Kayak gini. Jadi ada diikat sama tali rumi, lebih ke estetik sih menurut saya. Insya Allah nanti kalau lewat Tebet mampir ya Prof. Insya Allah. Kan OKOC kantornya di Tebet. Iya, cuma saya udah lama jarang lewat Tebet lagi. Oke. Iya, mampir kalau ke Tebet. Oke, makasih Prof. Mau tanya itu tadi resellernya ada berapa?
Mia? Oh, reseller. Reseller kalau untuk eh yang memasarkan langsung baru 1-2 orang sih yang rutin. Nah, sekarang lagi digencar lagi mau tadi ya untuk reseller dari Zamia Bakery and Cookies. Dulu karena sebelum corona itu banyak. Nah, setelah corona melesu jadi hampir vakum. Tapi alhamdulillah sih, jadi nggak yang vakum-vakum banget. Alhamdulillah ketika saya udah gabung di Jackpreneur awalnya, kemudian diajak Budian, alhamdulillah makin meroket. Alhamdulillah makin dikenal sama UMKM yang lain, sama kementerian. Insya Allah besok tanggal 17 ada dari PT eh, Equitri yang kemarin saya ikut pelatihan di Bekasi dari BPKK, itu ada kunjungan ke sini. Insya Allah doain ya Prof. Amin, amin. Pokoknya gerak terus, tiap hari gerak Amin. terus. Iya, kalau tukang baking jarang jarang tidur. Iya, dia malam-malam dulu. Ronda-ronda, ikutan ronda. Iya. Oke, iya. Kalau ada orang lain mau jadi reseller atau ikut jualin gitu, boleh nggak? Oh, boleh banget, dan itu juga gratis aja sih. Biasanya nanti kita kasih katalog, biasanya ada PDF-nya. Kalau dulu kan masih kirim foto itu ya sampai muatin memori itu kasihan. Sekarang saya udah ngerti digital marketing dikit-dikit, kasih bikinlah PDF. Alhamdulillah, terus dari situ udah ada price list-nya dan nggak ada pendaftaran apa-apa. Jadi ini masih betul-betul merangkak, Prof. Jadi ketika ada yang mau, saya tawarkan aja. Jadi boleh jadi reseller, saya bilang gitu. Tinggal karena kemarin itu dulu sebelum saya nikah sebenarnya udah banyak Prof yang teman saya SMP, teman SD pun ketika ada pesanan nastar itu sampai bisa sampai 10-20 lusin. Itu untuk pesanan nastar. Nah, karena kendala sudah jadi ibu-ibu, anaknya banyak, repot, jadi reseller saya vakum juga. Oke, oke. Ya, intinya kalau punya kolaborasi dengan reseller banyak-banyak atau bundling ya, bundling misalnya dengan Bavi gitu ya, bundling. Iya, Nah, itu cenderung jualannya lebih ya, lebih bisa, bisa. banyak. Ya, jadi jualannya bareng gitu. Tapi kan kita lihat nih misalnya sekarang ini paket Maulid Nabi, misalnya contoh gitu ya. Jadi selalu ada alasan menggunakan hari besar, ya, hari besar atau acara-acara tertentu. Kemarin 17 Agustusan misalnya. Ya bentar lagi apa ya? Habis Maulid apa ya? Sebelum akhir tahun. Ya jadi pakai pakai alasan-alasan itu untuk kita bikin promo-promo gitu kan. Kalau di Tokped sama Shopee kan pakai gebiar apa? Tujuh Biar bisa. nama sebutannya apa? 77 88 99 10 10 11 11 boleh Nah, juga gitu ikutan. bisa, bisa. Iya, Itu belum dijalanin aja, Prof. iya. Kemarin keluar itu aja pas dari reseller-reseller baru, biasanya saya kasih tadi promo kan saya jual ada risol mayo juga, sosis solo juga. Nah, itu saya kasih satu pak untuk promo lagi. Jadi bisa langsung digoreng sendiri dan alhamdulillah sih responnya juga lumayan ketika enak Mbak, enak Mbak gitu. Tinggal di pemasarannya aja saya memang masih masih lelet kalau dibilang kalau kata orang. Nanti dibantuin sama biar biar lebih lebih kenceng nanti Budian nih. Budian sebagai ketua WCT itu kerjanya emang
dorong-dorongin semuanya gitu biar gerak terus, biar gerak terus. Ya, makasih Bu Dian, Masya Allah, Allahumma barik. Iya, amin. Allahumma barik. Iya. Oke, makasih promonya Mbak Mia. Sekarang giliran Mbak Vi. Gaspol, promo, gaspol. Eh, halo semuanya. Saya kebetulan produk saya itu donat ya Pak ya. Saya fokus di kelihatan nggak ya? Waduh, waduh, nggak kelihatan. Nih Pak, ini donat saya. Ini pure donat susu Pak. Namanya donat susu Bara King ya. Ini tuh keunggulannya kenapa saya apa namanya berjualan donat, keunggulannya itu donat ini benar-benar lembutnya itu dari susu tanpa bahan pengawet apapun. Karena awal-awal mula saya ini ya logonya ini ya Pak ya. Ini logo saya, logo donat baranya. Oke. Ya, kebetulan di daerah Jakarta itu saya kebanyakan reseller dari sana Pak. Daerah Jakarta, Tangerang reseller. Kalau untuk di Depok sendiri belum banyak. Padahal Oke. saya ini di Depok ya Pak ya, tapi penjualannya malah ke daerah Jakarta dan Serang gitu Pak, kebanyakannya. Mungkin di sini karena persaingan harga juga Pak, ketat sekali ya. Kalau di Jakarta harganya tuh nggak masalah, yang penting dirasakan kebanyakan. Kalau di sini sulit Pak. Ini saya jual itu satu lusin itu 50.000, itu donat glaze premium, dan untuk setengah lusinnya 25.000. Tapi saya buka donatnya itu bukan donat hanya donat glaze aja, saya variasinya di topping flak buah. Kebetulan hari ini saya libur produksi yang flak buah, adanya yang glaze. Dan flak buah ada red velvet juga basicnya Pak, donat red velvet, donat black panther. Black panther itu warnanya hitam ya Pak ya, si basic donatnya itu. Nah nanti kalau untuk lebih lebih lengkapnya nanti ada katalognya. Kebetulan lagi on proses bikin katalog biar nanti kalau ketika mau promosi di media sosial atau apa gitu tinggal di share apa linknya gitu, di situ sudah ada. Lagi on proses Pak, baru kemarin saya mengajukan karena memang kemarin saya libur lama Pak karena sakit. Jadi baru beberapa bulan ini saya produksi kembali Pak, karena ya maklum tenaganya sendiri Pak, saya nggak ada yang bantu gitu. Dan produk saya juga ini hampir tidak ada bahan pengawetnya, karena awalnya saya terinspirasi dari anak saya ini Pak, bikin produk ini. Anak saya awalnya tidak senang nasi, tidak suka nasi dari umur 1 tahun, dan dia senang sekali donat, beli di luaran. Dan saya berpikir daripada saya harus beli tiap hari untuk anak saya dan tidak tahu itu kandungannya seperti apa, lebih baik saya menciptakan sendiri Pak gitu, dan coba-coba untuk dipasarkan. Alhamdulillah diterima dengan pembeli dengan baik. Dan waktu itu ada kesempatan juga saya ikut di pemerintah program pemerintah Pak, Wirausaha Baru di Depok, dan saya juga ikut itu program itu pelatihan sebagainya. Makanya produk saya itu alhamdulillah dikenal awal mulanya di Depok di situ, dan saya ikut komunitas-komunitas, terus seminar-seminar di daerah Jakarta sekalian mempromosikan produk saya. Dan alhamdulillah ada juga yang mau jadi reseller. Saat ini reseller saya baru sekitar 18 orang dari berbagai kota, maksudnya maaf dari daerah Jabodetabek lah ya Pak, intinya 18 orang. Alhamdulillah setiap hari ada saja yang yang pesan itu. Omset saat ini untuk bulan kemarin saya alhamdulillah omset tertinggi selama saya berproduksi donat, di angka masih kecil sih Pak, tapi saya bangga ya Pak ya untuk home industry seperti saya dan pemula
bisa sampai ke sekitar 12-13 jutaan Pak bulan kemarin. Alhamdulillah. Itu dari donat dan saya itu pengennya ya pure pengennya tuh fokus aja di satu produk gitu Pak, tapi banyak banyak di apa varian gitu Pak, varian ya. Karena memang saya pernah nyoba mau menciptakan produk baru di luar donat, kayaknya nantinya malah jadi ini Pak, pusing sendiri ya Pak ya, apa dulu nih yang ini, malah makanya saya berpikir dan saya sempat berdiskusi juga dengan suami apakah harus menciptakan produk ini lagi, produk baru. Suami saya mendukung udah satu aja yang difokuskan karena ini juga sudah alhamdulillah gitu. Karena kalau misalkan kita sama-sama mengeluarkan produk lain, nantinya kita nggak akan fokus di satu produk gitu Pak. Jadi hanya satu produk saya di donat gitu Pak. Itu Pak, apalagi ya? Tadi. Dan kalau misalkan mau ada yang mau jadi reseller juga boleh Pak, tidak ada ketentuannya. Nanti palingan untuk reseller saya akan kasih harga reseller beda dengan ecer gitu. Karena memang di Depok saya kasih harga itu saingannya banyak banget Pak. Mungkin memang saya tidak tahu kalau untuk kelebihan dan kekurangan di produk lainnya Pak ya. Tapi kalau untuk saya sih produk saya sendiri unggulannya tanpa bahan pengawet aja sih Pak itu. Karena aman untuk anak-anak ya Pak ya. Dan saat ini saya juga ikut program dari pemerintah juga Pak. Dibantu dengan Pemprov saya terpilih JNK Jabar Naik Kelas. UMKM Jabar Naik Kelas. Jadi di sini juga saya ada kesempatan juga untuk semakin berkembang, semakin memperluas juga promosi produk saya Pak. Alhamdulillah bisa lebih dikenal lagi di Jawa Barat gitu Pak, khususnya ya Pak ya. Alhamdulillah di sini dibantu dengan coach saya juga dengan teman-teman juga nambah reseller juga, dan saya juga ikut komunitas WCT ini, nggak hanya usahanya dapet tapi bimbingan lahir batinnya juga dapet Pak di sini, bimbingan ilmu agamanya juga, jadi komplit deh Pak. Terima kasih WCT sudah OKOC ya, dan akhirnya saya bisa dikasih kesempatan untuk bertemu langsung walaupun secara live di Instagram sama Profesor Indra Uno, suatu kebanggaan buat saya Pak. Terima kasih banyak Pak. Boleh Pak, saya boleh dibantu promosi ya Pak untuk di daerah Jakarta atau di tempat lingkungan Bapak juga boleh Pak. Nanti saya kirim sampelnya bila perlu Pak. Terima kasih. Boleh banget, boleh banget. Makasih Mbak Vi. Oh ya, sebelum saya lupa buat Mbak Nia dan Mbak Vi ini. Jadi setiap kali mau promo bikin story, mention aja Indra Uno gitu ya. Mention, nanti saya repost insya Allah. Jadi kan baik. lumayan untuk nambah reach itu apa ya? Lebih banyak orang yang ngelihat Pak. postingan story-nya. Terima kasih banyak sebelumnya Pak. Nanti saya thank you Pak ya. Ketika saya ini. Tapi jangan cuma sekali 2 kali, harus terus-terusan. Iya siap Pak, siap Pak. Iya, kadang-kadang suka sungkan orang, ini mention terus nih, gitu, sungkan. Nah, Kadang terus ya, kalau produksi juga lupa. iya, apa-apa. Pas lagi proses bikinnya juga dibikin story, kayak gitu-gitulah. Iya. Lagi bikin browniesnya, lagi bikin donatnya, ya dibikin story atau reels atau buat TikTok gitu, apa-apa itu buat stok aja, stok konten namanya, terus nanti satu-satu dibikin atau dirilis gitu ya. Ini kata Nisa, reach itu lebih banyak dijangkau, betul sekali. Ini ada kolega saya nih, Pak Dr. Johan. Ini Pak Dr. Johan ini inspiratif nih.
kemarin baru aja beberapa bulan lalu lulus jadi doktor, sekarang dosen, tapi sekitar 7-8 tahun lalu beliau adalah seorang profesi ojol. Oh, Ya, profesi ojol, tapi sekarang sudah jadi dosen dengan Wow. titel doktor S3. oke. Mantap, mantap. Nah, jadi kalau kita lihat kiri kanan gitu ya, banyak sekali teman-teman kita yang bisa menginspirasi kita, bisa dengan gigih gitu ya. Yang penting tiap kali kita istilahnya selain fight ya, selain fight itu kita konsisten gitu ya. Nggak perlu menjadi yang terenak atau terlaris, nggak perlu. Yang penting besok jualan, besoknya lagi jualan, besoknya lagi jualan, konsisten aja terus. Ya, karena menurut saya konsistensi itu jauh lebih panjang umurnya ketimbang yang disebutnya itu meledak-ledak gitu ya, meledak-ledak. Viral. Jadi ya viral, habis itu nggak tahu kemana. Ya, tapi yang penting konsisten aja, nggak apa-apa, sedikit, kecil nggak apa-apa. Ya, nih tuh katanya ditambahin sama Mas Johan, bukan cuma ojol dulu profesinya, tukang parkir, buruh panggul. Tuh, sekarang udah jadi Doktor Johan, jadi dosen di Universitas di Bandung, Langlang Wow, Buana. Keren, keren. Nah, keren. ini Mantap. Kang Doktor Johan ini yang penting menginspirasi banyak orang, banyak-banyak muncul, bikin live kayak gini, ngobrol sama sesama teman, kasih dorongan dan motivasi ya. Jadi nanti bisa kerjasama nih dengan di sini ada namanya akunnya Wanita Cerdas Tangguh satu, itu dibaliknya namanya Budian, ketua ketua komunitas penggeraknya namanya Budian. Jadi bisa kolaborasi ya Pak Doktor Johan, bantuin teman-teman, bantuin gitu. Oke, berikutnya nih ada pertanyaan dari saya nih buat Mbak Mia sama Mbak Vi. Ada nggak cerita nih selama usaha yang rasanya pahit? Ada nggak yang mau dibagi ceritanya? Rasanya Banyak banget. pahit. Banyak Wow. banget, Rob, kalau mau Kalau diceritain. kalau banyak pilih satu yang paling mak jelep yang paling diingat. Ya Allah. Udah, Prof. Ya itu salah satunya. Ini saya duluan ya. Ya, Boleh. mangga. Iya, ketika tahun 2020 itu kan masa corona ya, kan di mana-mana orang udah langsung drop, dipecat-pecatin. Kalau saya waktu itu kan memang masih ngajar les privat dan di situ alhamdulillah sebenarnya masih belum ngedrop banget gitu ya ketika suami saya belum dipecat. Nah, ketika sudah dipecat itu, kemudian 3 tahun stuck dan uh, tidak bekerja sama sekali. Disitulah saya sempat down, sempat stres, sempat yang memang ya apa ya namanya wanita ketika kepala keluarga itu tidak bekerja dan akhirnya tapi saya di situ bangkit tahun 2022 itu memang sebelum 2022. Jadi setahun suami saya tidak bekerja, saya masih masih belum oleng bahasanya. Kemudian tahun kedua, nah mulai kedua sampai tahun ketiga itu udah mulai agak-agak ngedrop dan kayaknya udah rasanya udah nggak kuat hidup gitu rasanya. Tapi alhamdulillah waktu itu dari pertemanan saya ada namanya Dwi Yani, teman SD saya dulu SD-nya itu SD SMP di Jakarta Pusat, Prof, di daerah Jalan Pramukasari 3. Jalan Pramukasari 1, SMP 118 udah dikenal Seraux. Saya dari situ pokoknya dari kecil memang udah struggle ya. Dari ekonomi saya
susah sampai akhirnya ketika ngedrop itu ketika memang sempat ada keinginan udahlah kayaknya udah nggak kepengen hidup gitu, udah nggak kepengen rasanya capek batin, capek tenaga karena saya memang walaupun secara kondisi mental saya masih waras tapi memang alhamdulillah di situ dikenalin lah, ayo ikutan gue yuk gitu bahasanya gitu kan. Mau ikutan Jackpreneur gak? Waktu itu saya masuk ke Jackpreneur tahun 2022 di Sudin Wali Kota Jakarta Pusat. Jadi saya sampai sekarang memang masih terdaftar di Sudin Jakarta Pusat. Nah, karena saya dulu aktifnya di Kecamatan Cempaka Putih, itu sempat memang tadi kayak semakin apa ya, lesu. Awalnya bangkit dulu nih UMKM-nya gitu kan. Tapi ada sempat yang memang dari pendamping itu saya memang ada ngebatin ya, karena waktu itu miskom aja sih sebenarnya ketika apa ya, di setiap ada pelatihan dari kecamatan, saya itu tidak bisa ikut, Prof, karena saya terdaftarnya di Sudin Naker. Sampai akhirnya saya diusir dari kecamatan, nggak usah ikut pelatihan Mbak Mia gitu kan. Saya sempat, dek kenapa ya? Ya soalnya kan bukan terdaftar sini kan, katanya kalau mau pindah harus apa, kalau mau ikutan di sini harus pindah kepengurusan, pindah dinas bahasanya. Dan situ saya langsung drop yang, duh ya Allah, biar saya buktikan saya bisa sukses tanpa pendamping, tanpa, maksudnya bukan dalam artian tanpa di wilayah kecamatan. Saya bilang saya bisa keluar dari zona ini. Saya bilang saya bisa keluar, saya bisa buktikan bahwa saya sukses tanpa ada yang membacking apa ya, secara harus ada iming-iming karena saya loh gitu. Nah akhirnya dari situ saya banyak mengikuti komunitas gitu ya, sampai saya ikutan pelatihan yang di Bekasi itu saya sering dari Kemenaker. Alhamdulillah disitulah pelan-pelan pertama dapat bantuan dari Basnas ya di Cempaka Putih. Kemudian habis itu dari BPKK Bekasi, dari Seves, kemudian dapat lagi yang tahun lalu dari TKM Pemula. Sampai sekarang alhamdulillah saya lanjut daftar lagi ke TKM lanjutan, dan situ saya yakin saya bisa bangkit dari keterpurukan saya, karena merasa saya jadi dari ke situ udah jadi beban, bukan beban apa, tulang punggung keluarga terutama. Kemudian secara mental suami saya baru kerja 1 tahun ini, tapi akhirnya itulah mungkin kalau saya tidak apa ya bahasanya, tidak dibanting sama Allah, saya nggak akan ada di sini di depan profesor, di depan, dan saya nggak dan mungkin saya belum bisa kenal Budian yang akhirnya menyemangati saya, karena saya memang ya wajar ya ketika saya kena mental itu sempat ngedrop, sempat yang kayaknya saya capek Bu, saya bilang gitu, tapi selalu beliau menyemangati saya. Akhirnya sampai saya bilang ya udah, dicoba terus, atau bahkan banyak bersyukur. Nah itu kuncinya. Kalau saya memang mungkin kemarin-kemarin kurang bersyukur, kurang ketika dikasih ujian tadi, ngeluhnya kebanyakan, Prof. Akhirnya di situ saya kayak bangkit. Yang awalnya perkenalan dari teman saya mengenalkan masuk Jackpreneur, kemudian saya aktif di UMKM, aktif ikut pelatihan terus, akhirnya saya mendapatkan pertolongan dari Allah tadi, bentuknya salah satunya dengan banyak relasi, banyak tadi alhamdulillah akhirnya dapat bantuan beberapa kali ya ketika struggle gitu ya, ketika memang itulah bentuk pertolongan Allah. Mungkin kalau saya tidak bangkit dari, atau mungkin kemarin kalau misalkan suami saya tidak dipecat, bisa jadi ya saya stuck aja, saya santai aja, atau tidak menemukan teman-teman UMKM yang memang lebih struggle dari saya, lebih hebat gitu. Contohnya tadi Bapak Johan yang ketika dulunya buruh, saya pun sama, dulu dari kecil saya sudah bawa
dagangan ibu saya, nasi uduk, lontong sayur, dan itu teman-teman semua yang beli, dan kayak udah biasa diterpa. Bahkan sampai ketika saya masuk kampus pun, sedihnya saya tidak bisa sekolah ke perguruan tinggi, tapi saya bangga saya bisa masuk ke UI cuma untuk naro-naro kacang, naro-naro kue. Sampai Mantap. saya jatuh ke jungkel itu di bis kuning, saya sedih kalau ingat di situ. Tapi saya kuat, saya bilang gini, kemarin saya ke UI ngadirin seminar itu yang berapa puluh tahun yang lalu saya ke sana, saya cuma untuk naro-naro. Sekarang saya ke UI ngadirin seminar, saya jadi pembicara, saya jadi diundang gitu ya. Nah di situ Prof yang bikin saya semangat bahwa jangannya gitu ya, ketika kita merasa dihina, merasa orang miskin tuh memang kayak kita tuh capek gitu ya. Kok capek ya jadi orang miskin? Saya bilang, ya itulah Allah ngasih saya ujian ini harus kuat. Jadi nggak lihat miskin atau tidaknya, tapi memang seberapa kamu bersyukurnya sama Allah. Gitu. Itu aja. Kalau dikirimkan salah satunya itu aja ya. Ketika betul-betul sampai sempat down tuh, sempat mau bunuh diri pernah juga. Tapi saya ingat, saya masih punya orang tua, saya masih punya suami, saya masih punya teman-teman yang sayang sama saya. Bahkan sekarang saya masih punya saudara-saudara yang walaupun tidak ada ikatan darah, salah satunya Budian yang memang Masya Allah, peluk jauh Budian. Saya belum bisa mampir ke sana lagi. Gitu aja sih, Prof. Oke, ini ada Mbak Indria bilang semangat Bumia. Semangat, Masya Keren, Allah. keren, keren. Oke, thank you. Kita belajar dari hikmah tersebut. Justru kita yang tidak mengalami atau belum mengalami itu bisa memetik hikmahnya tanpa harus masuk ke pengalaman yang sama. Thank you sharingnya. Silakan Mbak Vi, silakan sharingnya. Hmm. Kalau saya Pak, sebelumnya sih memang sudah perih sekali Pak. Tapi yang sudah masa lalu terlalu jauh itu terlalu sakit banget. Saya lagi mencoba untuk melupakan kalau untuk yang masa lalu banget gitu ya Pak. Ya sama seperti Mbak Mia setelah pas corona Pak, bukan setelah corona ya Pak ya. Sebelum corona memang saya awalnya bekerja Pak di salah satu perusahaan swasta, dan saya juga pernah mengajar di SD Pak, jadi guru honorer. Pernah jadi guru madrasah juga pernah. Saya sudah berpindah-pindah perusahaan sudah pernah Pak. Jadi mau pernah dapat beasiswa ke Cina juga sudah pernah, tapi saya tidak berangkat karena kebetulan saya kecelakaan Pak, waktu itu kena musibah dan harus benar-benar istirahat total Pak waktu itu. Jadi itu belum jadi rezeki saya untuk mungkin untuk sukses saat itu ya Pak. Nah pas corona itu Pak, awal-awalnya saya lagi hamil Pak. Waktu corona itu selama hamil saya sakit, harus bed rest total selama hamil, dan suami saya kena PHK Pak. Selama itulah, betul, selama itu saya tidak ada penghasilan sama sekali, Pak. Dan suami saya pun tidak ada penghasilan sama sekali. Kita benar-benar stuck, harus kemana gitu, Pak, selama corona ya, Pak. Dari tahun 2020, Pak. 2020 itu, Pak. Semua sisa tabungan dan ini semua terkuras habis karena pengeluaran setiap hari harus ada, tapi pemasukan benar-benar tidak ada, Pak. Dan harus memikirkan biaya rumah sakit saya, keluar masuk rumah, makan sehari-hari, dan biaya anak saya juga yang besar, Pak. Dan itu. Dan setelah anak saya lahir, waktu usia sekitar 5 atau 6 bulan, Pak. Saya mulai tuh Pak, karena saya emang dari dulu tidak senang diem diri Pak. Saya senangnya gimana caranya saya harus menghasilkan uang Pak. Apalagi sekarang itu saya tidak bekerja dan tidak punya gaji ya Pak ya. Jadi saya harus berpikir
wah saya gimana nih caranya gitu kan. Awalnya sih saya kulinernya di nasi bakar itu Pak, nasi bakar, dan alhamdulillah pernah masuk ke UI juga, ada yang banyak yang order untuk seminar-seminar gitu Pak. Karena memang saya bingung Pak waktu itu kan catering begitu harus benar-benar kitanya siap fisik, waktunya juga, dan saya tidak ada yang bantu, anak saya masih bayi. Saya bingung di situ. Nah, suami saya menyarankan udah jangan ngambil pekerjaan yang menyita waktunya bener-bener kan. Kalau catering tuh malam-malamnya bener-bener begadang full dan sibuk banget gitu. Sedangkan saya masih punya bayi ya Pak ya waktu itu. Dan ya saya menurut sama suami, oke saya ganti produk. Dan situ saya mikir, dan itulah karena tadi saya bilang ada donat karena anak saya senang donat ya Pak ya. Nah begitu saya sudah mulai membuat donat, dan tidak sengaja saya dapat informasi bahwa ada program wirausaha itu kan Pak ya. Saya alhamdulillah saya lolos, dan saya dapat pendamping yang baik banget Pak. Pokoknya melebihi dari coach lah Pak ya, baik banget, dia support banget, dan apa namanya, dia paham dengan kondisi saya. Maaf, dia seorang dosen juga di salah satu apa perguruan tinggi. Salam hormat saya Pak Dani Salman, terima kasih sudah bawa saya ke titik ini Pak Dani Salman. Eh, Pendamping dari Kelurahan Cimpaen Tapos. Eh, Sampai saat ini, walaupun saya sudah tidak didampingin UMKM bersama beliau, tapi setiap saya ada permasalahan di pemasaran atau produk gitu ya Pak, saya masih selalu apa namanya, berdiskusi sama beliau Pak. Beliau baik banget, support banget dengan para binaannya Pak, termasuk saya sendiri benar-benar terbantu sekali Pak dengan pendampingan beliau. Dan setelah pendampingan beliau selesai dan saya terpilih di JNK UMKM Jabar Naik Kelas ini Pak, saya juga alhamdulillah dapat pendamping lagi dengan luar biasa Pak, Coach Kang Acai ya, kalau nggak salah namanya panggilannya Kang Acai, Info Viral Depok itu dia Pak. Terima kasih banyak Coach Kang Acai, sudah bantu saya sampai titik ini. Terima kasih atas supportnya, dampingannya semuanya. Saya sehingga saya bisa bangkit dari masa-masa sulit kemarin, dan sudah dibantu juga cara pemasarannya, ilmunya, IT, semuanya, digitalnya, marketingnya, semuanya sama Kang Acai. Terima kasih banyak sudah dibantu. Pokoknya saya di sini sangat bersyukur Pak, udah dapat ilmu banyak ya. Sampai saat saya tidak akan lupa dengan dua pendamping saya ini yang sangat luar biasa Pak ya, Pak Dani Salman dan Kang Acai. Pokoknya terima kasih banyak Pak. Kalau diceritakan tentang titik terendah, maksudnya titik tersulit saya itu banyak sebenarnya Pak. Cuma saya tidak mau menyebutkannya, tidak mau bercerita di sini ya Pak. Mungkin takut saya nangis Pak kalau diceritain di sini semua Pak. Saya cengeng tadi denger Mbak Mia aja ceritanya saya pun nangis Pak. Jadi mendingan saya nggak bercerita deh Pak. Takut nanti malah saya teriak-teriak nangisnya Pak. Kenceng Pak nanti Pak nangisnya Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makasih banget, Mbak Vi, Siap. makasih. Ini ada itu di di chat itu Pak Dr. Johan, dia berbagi gimana dia merasakan pertolongan Allah. Iya. Jadi itu ada di chat. Oke, nah ini tanpa kerasa ini udah mau sejam nih ya. Jadi terakhir banget itu kita gabung aja, yaitu terkait usaha. Ada pertanyaan nggak buat saya? Ya, nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti Budian sebagai pendamping. Saya bilang, Budian tolong cariin jawabannya ya. Itu, dan sekaligus kasih kata-kata penutup
pesan-pesan buat teman-teman yang dengerin sekarang maupun dengerin nanti. Sebenarnya bukan teman-teman juga, saya sering merasa perlu mendengarkan dari wanita tangguh. Wah, ini wanita cerdas, tangguh. Saya banyak belajar dari komunitas ini. Siapa yang mau duluan? Mbak Mia. Oke, silakan Mbak Mia. Saya punya satu pertanyaan buat Bapak. Iya, ketika Bapak pernah nggak sih ngalamin yang betul-betul sulit banget, terus sampai akhirnya Bapak ketika tadi dari pertanyaan itu titik terendahnya bisa sampai sukses gitu, ketika kan punya cita-cita, apakah memang pernah merasakan yang sangat-sangat sulit yang sampai akhirnya nggak bisa makan, kemudian akhirnya apa strategi Bapak atau apa cara Bapak untuk bisa sukses tadi ketika kita sudah down yang sama sekali. Kalau tadi kan saya memang mungkin kalau laki-laki dengan perempuan beda-beda ya caranya gitu. Kalau dari Bapak bagaimana? Biar tahu trik-triknya. Kalau dari saya sebenarnya sederhana aja. Jadi setiap kejadian yang menimpa kita itu adalah takdirnya, dan takdirnya itu nggak mungkin takdir itu jelek buat kita. Artinya takdirnya Allah itu untuk sarana pembelajaran kita, membuka pemahaman kita, membuka hati kita. Dan kalau kita bisa terima bahwa apa yang terjadi ke kita itu pasti, ya, jadi bukan insya Allah, pasti baik gitu ya. Nah, itu titik baliknya. Jadi apapun yang menerima kita, serasa sepahit rasa jamu apapun gitu, itu pasti yang terbaik. Nah, kalau kita udah bisa di benak kita mikir ini pasti, jadi udah bukan insya Allah lagi ya. Allah itu kalau udah netepin sesuatu itu semuanya untuk kebaikan kita. Ini dari situ kita bisa beranjak dan menyerahkan bahwa kalau itu menimpa kita, ini pasti yang terbaik. Itu kedepannya kita bisa menyerahkan semua urusan kita, karena Allah itu maha mengatur kan, maha mengatur. Jadi memang kita harus berikhtiar betul, tetapi hati kita itu kita serahkan, udah Allah yang atur, dan apapun yang dari situ kita bisa lebih mudah. Tiba-tiba ditemuin dengan Budian misalnya ya, tiba-tiba ada WCT yang komunitas yang mau bareng-bareng sama OKOC menjadi pendamping, dan kedepannya mudah-mudahan Budian bisa mengkloning dirinya. Mengkloning dirinya tuh artinya ada Budian 1, Budian 2, Budian 3, Budian 4 gitu. Mungkin bentuknya Budian 3, Budian 4 itu adanya di Bafi sama Mbak Mia gitu ya. Amin, amin ya Allah. Nah, jadi kita bukan berarti pendamping itu adalah yang paling ahli, paling mahir, enggak. Tapi dia udah pernah jalan duluan karena kita pendamping itu kan namanya juga pendamping. Dia tuh seperti menggenggam tangan orang yang didampingi. Ya, jadi dia bukanlah yang terbaik atau tersukses, bukan. Dia udah pernah menjalani jalan itu. Jadi dia udah tahu nih belok kiri, belok kanan. Oh, ini ada lubang. Oh, ini gelap, harus pakai penerangan dan seterusnya. Jadi dia sharing ke kita. Jadi nggak melulu dia harus orang yang jauh lebih sukses, jauh lebih tua gitu. Enggak. Tapi dia mau mendampingi kita, itu aja udah suatu karunia ya. Jadi kalau balik ke pertanyaan tadi itu, yang paling penting itu adalah yang pertama itu kita kadang-kadang suka berontak gitu ya, dikasih suatu kejadian gitu kita berontak gitu, ini apalagi sini gitu.
Kalau Iya, bahasa Sundanya naon deui ieu teh gitu ya. Deui. Naon. Eh, terus iya Pak. jadi kita nggak apa-apa berontak pertama, tapi berikutnya kita lebih sedikit berontaknya, lama-lama akhirnya bilang oke, saya terima 100%. Nah, gitu ya. Jadi itu itu sih yang saya bisa share. Makasih pertanyaannya Mbak Mia. Mbak Vi, silakan Mbak Vi. Ini Pak, sekarang kendala di usaha saya sih ya Pak, seputar usaha ya Pak. Saat ini kan memang persaingan ketat banget ya Pak ya. Apalagi di Depok itu terkenal dengan UMKM-nya Pak, jajanannya luar biasa ya Pak ya. Bagus-bagus, enak-enak dan benar-benar sangat-sangat kreatif gitu Pak menciptakan produk. Nah, kendala saya sih saat ini untuk pemasaran ya Pak di Depok itu benar-benar sulit Pak untuk memasarkan gitu karena kompetitor ya Pak ya banyak sekali dan juga apa namanya orang-orang di Depok juga kan pada berjualan pada rata-rata berjualan ya Pak ya. Jadi kita sebenarnya gini Pak, saya ikut komunitas juga kan di komunitas tersebut itu orang-orang yang berjualan Pak ya. Jadi saya bingung kalau untuk memasarkan di komunitas juga kadang ya Pak ya, kadang mereka juga malah berbalik menawarkan produknya juga ke saya gitu Pak ya, dengan apakah itu dengan produk yang sama atau dengan produk yang berbeda gitu Pak. Dan ini saya bertanya sama Bapak gimana sih Pak triknya ya Pak ya, trik-triknya untuk memasarkan produk dan supaya kita tidak salah sasaran gitu Pak ya, karena memang market sasaran kita itu memang sulit sekali gitu Pak, apalagi produknya yang mungkin dinilainya produk saya sudah emang tidak asing ya Pak ya, ini donat gitu, tidak asing di pikiran ini kan udah pada tahu gitu itu Pak, pertanyaannya sih itu aja sih Pak, triknya Pak. Oke, triknya saya suka bilang gini ke teman-teman penggerak komunitas. Maka itu kalau di okoc.net itu kita boleh memilih satu komunitas utama, istilahnya nasab kita tuh dari situ gitu ya. Jadi kita lahir dari komunitas utama itu, tapi juga disarankan untuk gabung dengan komunitas-komunitas pendukung lainnya. Kenapa? Tujuannya adalah pertama bukan hanya jualan, tapi pertama silaturahmi. Iya. Karena bisa jadi kalau informasinya sampai, mungkin yang bersangkutan anggota komunitas itu nggak akan beli. Tapi kalau dia tiap kali dia dapat informasi dan bukan maksa beli gitu ya, terus lama-lama kalau misalnya ada ponakannya, ada tetangganya, ada siapapun ya, itu sepupunya atau keluarganya atau siapapun bilang, donat yang asik tuh yang mana ya? Oh, ada tuh di komunitas saya, namanya Mbak Vi, donatnya Bara, gitu ya, Bara King gitu. Kenapa? Karena dia punya informasi terkini terus-terusan. Ya, jadi ada di kepalanya terus. Jadi bukan dia harus nanya, di WA grup, siapa sih di sini yang jualan donat gitu misalnya. Ada nyari nih. Jadi tapi intinya gini. Oke, kalau kita masuk komunitas itu ya silaturahmi, belajar, saling belajar. Dan yang penting transaksi itu terjadi kalau informasinya sampai. Jadi biar gampang tuh kadang-kadang saya suka bilang gini, harus ada kreasi, ini banyak sih-nya ya, ujungnya sih. Ada kreasi, terus ada inovasi, habis itu ada produksi, habis itu ada apa? Ada informasi keluar. Ya, ada promosi, ada kolaborasi barengan, ya, ada interaksi antara anggota komunitas satu dan lain-lainnya ya. Jadi saya suka bilang gini, kalau kita punya usaha itu kalau di politik katanya dua kaki dilarang. Ya kenapa? Karena kalau udah pilih partai ya satu aja gitu ya. Tapi kalau di usaha
1000 kaki pun kurang. Kenapa? Karena kita harus setiap kali kasih informasi ke orang-orang yang sudah jadi pelanggan, yang belum jadi pelanggan tapi ada di komunitas, yang belum jadi pelanggan tapi di luar komunitas. Kan kita harus kasih tuh informasinya terus-menerus. Supaya apa? Nanti satu saat dia mendekat ke transaksi. Ya, jadi ke transaksinya. Jadi nggak ada yang kita sebut sebagai jalan pintas, itu nggak ada. Yang ada adalah kerja gigih, terus fight, terus konsisten. Jadi ya kecil-kecil tapi tiap hari nggak ada masalah. Jadi kalau dikembalikan lagi adalah itu di okoc.net, di websitenya kita itu ada sekian puluh bahkan ratus komunitas lainnya. Jadi sah-sah aja untuk gabung, terus gabung WA grupnya, terus perkenalan diri, terus nyari reseller misalnya gitu ya. Bukan nyari pembeli, nyari reseller, saling buka rezeki, sama-sama buka rezeki. Saya ada produk yang bisa ditawarkan, yang bisa mungkin bisa jadi rezekinya yang bersangkutan. Jadi nggak ada dari Mbak Vi pertanyaan tadi, silaturahmi itu powerful banget, apalagi sama kerabat. Itu Allah udah ada 2 janji Allah di situ, satu usia yang diperpanjang dan rezeki yang diperluas. Jadi saya yakin, percaya banget soal itu. Pokoknya kalau kita ikutin petunjuk itu, perintah itu, Allah nanti kasih rezekinya dari arah yang tidak kita duga-duga. Amin, amin. Insya Allah, insya Allah. Ya, jadi itu udah lewat jam 9 nih. Sorry teman-teman, udah waktu istirahat. Asik, Pak. Oke, kata-kata penutup dari Mbak Mia, habis itu dari Mbak Vi, silakan. Oke, iya Pak. Tadi saya udah nyiapin. Beli brownies, beli bolen pisang. Pantun Belinya dong. di Cakep. pabrik. Ulang. Ulang, nggak ada cakep. Beli brownies, beli bolen pisang. Cakep. Belinya di Zamia Bakery and Cookies. Cakep. Jangan lupa ikhtiar dan doa pada Allah biar walaupun usahanya sampai mengeringis-meringis. Oke. Keren. Kalau nggak meringis, nggak ada itu katanya, nggak ada pembelajaran. Betul. Betul. Nggak ada artinya. Iya, makasih Mbak Mia, keren pantunnya, keren. Sorry, silakan Sudah Mbak Vi. Makasih. Ya silakan Mbak Vi. Ke warung kopi, beli teh hangat. Cakep. Cemilannya donat bara, terasa nikmat. Cakep. Ngobras bareng Pak Indra, penuh semangat. Cakep. Promosi donatnya bikin kita makin kuat. Allah. Semoga dengan silaturahmi hari ini kita bisa meraih janji Allah tersebut untuk perluasan rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan keep in touch ya. Keep in touch artinya apa? Saling sapa, saling mention. Nanti insya Allah saya repost. Oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Makasih. Maaf kalau ada kekurangan ya Prof. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Nggak ada banget. Salam buat Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno, titip salam ya Pak. Salam kenal. Waalaikumsalam. Itu bro Sandi. Calling bro Sandi. Jawab ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, itu barusan bincang seru sama anggota komunitas wanita cerdas tangguh. Ada
Budian nih yang dari tadi, wah keren, keren menyemangati semua teman-teman anggotanya. Makasih Budian yang nggak pernah mengenal lelah, nggak pernah mengenal waktu, terus untuk mendorong teman-temannya lebih produktif lagi dan lebih manfaat buat banyak orang. Kita jumpa di ngobras berikutnya 469 insya Allah mungkin minggu depan ya. Sampai jumpa. Makasih Pak Dr. Johan, makasih Budian, makasih Mbak Julia, makasih Bu Mai, dan teman-teman lainnya. Makasih Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.